Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 26 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kuat di Setiap Musim Kehidupan. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 40 ayat 30 sampai dengan ke-31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di penghujung tahun kami memasuki beberapa hari lagi menutup tahun ini. Kami sungguh mempercayai akan kekuatan Allah yang maha dahsyat, yang senantiasa menguatkan kami di setiap musim kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kesibukan Natal sudah lewat tanggal 25, sekalipun masih banyak ada acara-acara Natal bahkan sampai bulan Januari. Namun kita sedang menapaki beberapa hari lagi untuk menutup tahun 2024. Bagaimana yang kita lihat setiap kehidupan yang sudah kita lewati hampir sepanjang tahun ini? Apakah kita mengalami berbagai macam perkara sebagaimana yang dicatat dalam kitab Yesaya pasal 40? Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 30 berbicara tentang orang muda dan teruna. Siogian yang namanya orang muda dan teruna itu adalah usia sedang kuat-kuatnya, usia sedang segar-segarnya, usia sedang punya stamina yang terbaik di setiap jenjang usia. Namun Alkitab memberikan penjelasan usia yang tegar, yang kuat, yang stamina terbaik sekalipun yang bernama teruna. Dan orang-orang muda, mereka menjadi lelah dan lesu, dan mereka juga bisa jatuh tersandung. Bagaimana kita sebagai orang-orang tua, apalagi yang sudah lansia, yang sudah berumur 70 tahun, 80 tahun, kekuatan kita benar-benar sedang dalam kondisi lemah, baik secara fisik, belum penyakit yang datang dengan kita. Semuanya serba lemah. Kekuatan dari mana kalau anak muda pun tidak sanggup? Kalau teruna-teruna pun jatuh tersandung. Firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dua ayat yang luar biasa, yang kita sangat ingat dan sangat menguatkan, memberikan motivasi kepada orang-orang yang sedang berada di dalam titik nadir, sedang berada di titik-titik yang paling gelap, sedang berada di titik-titik yang paling sangat sulit dalam hidup ini. Dan Allah menjanjikan kalau teruna muda bisa tersandung, kalau anak-anak muda itu bisa kemudian goncang dan goyah. Tetapi orang yang menantikan Tuhan, apapun kelemahanmu, apapun persoalanmu, berapa berat kehidupanmu, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mengapa Tuhan sebagai sumber kekuatan? Kalau kita mengacu kepada ayat-ayat di dalam Alkitab, sangat luar biasa. Paduan dan padanan tentang kekuatan Tuhan itu disebutkan sebagai menara yang teguh, mercusuar yang teguh, labuhan hati yang kuat, sebagai tembok yang menjaga kita, sebagai pokok anggur yang terus-menerus akan menghasilkan buah kepada setiap anak-anaknya di setiap musim kehidupan. Dalam Mazmur pasal 1, orang yang menanti-nantikan Allah, yang rindu kepada firman, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, bersatu dengan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Betapa luar biasanya. Di setiap musim kehidupan tidak pernah layu daun yang dalam kehidupan kita, dan selalu akan menghasilkan buah di setiap musimnya. Mengapa demikian? Karena Allah sumber kekuatan. Karena kita menanti-nantikan Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Tidak hanya kita sanggup tegak berdiri, tidak hanya kita sanggup berjalan, tidak hanya kita sanggup berlari, tapi firman Allah, engkau akan sanggup naik terbang seperti burung raja wali. Dengan kekuatan sayap yang diberikan Allah, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini janji firman Allah. Bagaimana sikap hidup kita? Semua anak Tuhan punya firman Allah, semua anak Tuhan diberi Alkitab, semua anak Tuhan bisa berdoa secara bebas kepada Tuhan.
Dan semua anak Tuhan diberikan kekuatan oleh Allah secara sama. Tapi kenapa ada sebagian anak Tuhan kuat, ada sebagian anak Tuhan tidak kuat? Karena mereka yang tidak kuat tidak mempercayai Allah atau meragukan Allah atau setengah percaya. Sehingga sambungannya itu sambungan yang tidak nempel benar-benar. Satu kali sahabat seperjalanan saya mencas handphone saya. Saya pikir sudah beberapa jam pasti sudah penuh power bank yang akan diisikan untuk ke handphone saya. Jadi maksudnya itu power banknya. Ternyata setelah sekian jam tetap kosong. Setelah ditelisik dan dilihat, rupanya colok kanda yang usus ke listrik itu tidak masuk secara penuh. Hanya sebagian saja. Oleh sebab itu tidak pernah akan penuh. Demikian juga dalam kehidupan kita sahabat seperjalanan. Kalau kita berpaut kepada Tuhan itu hanya setengah-setengah. Berpaut kepada Allah tidak, melekat kepada Allah tidak. Meninggalkan Allah juga tidak. Maka tidak ada kekuatan. Lalu kita menyalahkan Tuhan, aku sudah dekat dengan Engkau Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan belum tentu dia menyatu dengan Allah. Tetapi orang yang menyatu dengan Allah, bersatu dengan Allah, dia akan benar-benar dekat tanpa ada kerenggangan sama sekali. Kalau dalam hidup kita kehilangan kekuatan, ya Tuhan jangankan aku terbang seperti burung Raja Wali, aku berlari tidak sanggup. Jangankan berlari, aku berjalan tidak sanggup. Jangankan berjalan, aku merangkak pun tidak sanggup. Jangankan merangkak, aku sudah terkulai lemas terbaring dan tidak sanggup untuk bangun sama sekali. Mengapa demikian? Karena kita tidak menanti-nantikan kekuatan Allah. Karena kita tidak melekat kepada Allah, bersatu dengan Allah. Mungkin kita dekat dengan Allah, tapi tidak melekat. Sehingga kalau kita boleh mengatakan dua kata ini, orang yang dekat dengan Allah belum tentu melekat. Tapi orang yang melekat dengan Allah pasti dekat dengan Allah. Orang yang melekat dengan Allah pasti akan mengalami kekuatan-kekuatan baru. Orang yang melekat dengan Allah, dia akan melebihi teruna-teruna dan orang-orang muda yang tidak akan letih lesu dan tidak akan tersandung. Dia akan punya semakan yang baru yang berasal dari Allah. Dia akan punya kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Itu janji firman Allah. Kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Mengapa? Karena kita melekat dengan Allah. Tidak hanya dekat dengan Allah. Apalagi cuma kadang dekat, kadang tidak. Melekat dengan Allah pasti dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah belum tentu melekat. Hanya dekat saja, tapi hatinya tidak berpaut. Bukankah dalam kehidupan rumah tangga pun demikian, sama-sama terus berjalan bersama, tapi tidak melekat. Mereka hanya dekat secara fisik, tapi tidak melekat dengan Allah. Biar kita punya kekuatan yang baru di setiap musim kehidupan. Allah akan memberikan kekuatan demi kekuatan kepada setiap kita masing-masing. Masalah tahun ini akan berlalu. Tahun berikut pun kita akan menghadapi masalah demi masalah. Masalah tetap masalah, tetapi menjadi sebuah pilihan. Apakah kita akan kuat menghadapi semuanya itu di setiap musim kehidupan? Sewaktu kita melekat dengan Allah, kita pasti dekat dengan Allah. Tapi orang yang dekat-dekatan dengan Allah saja belum tentu melekat. Kalau engkau melekat dengan Allah, engkau akan menanti-nantikan kekuatan Allah. Dan engkau akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah. Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.